Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim. Kullu raja'in wa maqsud ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahihim yang biasa sering kita kirim Fatihah tiap harinya, wa khususan ila jami' arwahi masyayikhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina, wa khususan ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina, wa khususan ila ruhi Asy-Syaikh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warḍa anhum waj'alil jannata ma'wahum wa ya'udu ilaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika falawla min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Thumma qasat qulubukum, lalu qasat atos atau keras qulubukum apa hati-hati kalian, ayyuhal yahudu, wahai orang Yahudi, salubat keras atos angkubulil haq dari menerima yang benar, kebenaran, mim ba'di dzalika setelah itu al-madhkur yang sudah disebutkan min ihya'il qatil yang berupa menghidupkan orang yang mati, wa ma qablahu dan sebelumnya minal ayat dari ayat-ayat sebelumnya yang diawali dengan wa idz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla, dari itu yang sudah saya sebutkan kemarin. Orang Israel ini selalu bersalah ya, padahal dikasih nikmat luar biasa gitu kan. Dimanjakan dengan banyaknya para nabi yang dari kaum mereka. Dimanjakan dengan nabi-nabi yang sangat mengasihi mereka seperti itu. Ini summa qasat qulubukum, dilihat dari summa ini berarti terjadi agak lama ya, agak lama. Jadi padahal sebelumnya itu wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun kan ya, di atasnya itu. Ini munasabahnya. Dan Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah, bagaimana Allah memberi mereka manna wassalwa, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati dan banyak sekali ya. Bagaimana mereka diselamatkan dari Fir'aun dan melihat dengan mata mereka sendiri Fir'aun membelah lautan, Nabi Musa membelah lautan kan gitu. Tetapi mereka hatinya keras lagi. Tetapi ini bisa sebenarnya sindiran kepada kan tadi ini khitabnya orang Yahudi secara keseluruhan ya. Orang Yahudi. Jadi ini menceritakan karakter orang Yahudi.
secara keseluruhan dari awal itu orang Israel. Tetapi bisa juga ini sebenarnya nyinggung kepada Yahudi yang ada di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi kan sudah disebutkan di depan ya bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam Taurat mereka, di dalam Injil mereka. Tetapi mereka tetap tidak iman. Bahkan mereka itu mengetahui kebenaran Nabi itu seperti halnya mengetahui anak-anaknya. Ya kan ya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Jadi mereka tahu kebenaran Nabi itu seperti tahu anak-anaknya. Artinya sangat jelas bahwasanya Nabi itu benar seperti itu. Fahiya kal hijarati, fahiya maka adapun itu kulubukum kal hijarati seperti batu, fil qaswati di dalam kekerasannya, atosnya, au asyaddu qaswa, bahkan bisa lebih keras minha dari hijarah, dari batu-batu itu. Jadi bisa lebih keras. Kalau batu ya, kalau batu kena air terus-menerus akan berlubang kan ya. Seperti itu. Wa inna minal hijarati, ini kan ya. Padahal ini seandainya dikasih kata sambung padahal kan gitu kan ya. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya minal hijarati itu ada dari batu, lama yatafajjaru. Itu apa? Batu yatafajjaru yang memuncrat. Bisa yatafajjaru itu berlubang luas ya, memecah luas minhu, atau memuncrat minhu dari ma yang termasuk hijr itu al-anharu apa? Sungai-sungai, anak sungai. Jadi dari batu-batu banyak yang keluar air. Artinya apa? Artinya batu itu tidak tahan gempuran air kan seperti itu. Artinya bisa membelah juga karena air seperti itu. Itu batu. Ini bisa maksudnya adalah batu yang dipecahkan oleh Nabi Musa itu ya. Kan ada 12 kelompok yang saling berebutan itu. Yang saling berebutan air oleh Nabi Musa, batunya dipukulkan akhirnya muncrat 12 mata air itu. Wa inna minha dan sesungguhnya minha itu dari air lama. Adapun ini sesuatu ya syakkaku yang membelah, ya tasyakkuk artinya ya. Membelah fihi di dalam ma idghamut ta'ih fihi di dalam yasyaqqaq idghamut ta'ih, adapun ada mengidghaman ta fil asli dalam aslinya fi sini ke sin. Jadi ya tasyaqqaqu. Taknya itu diidghamkan ke sin. Yasyaqqaqu fayakhruju minhul ma. Fayakhruju maka keluar minhu dari ma yasyaqqaqu itu al-ma'u apa air. Ini membelah kecil. Jadi airnya lebih kecil. Kalau yang tadi keluarnya air besar ya. Ini juga bisa berupa gini ya. Hati-hati yang kena hidayat itu ada hati yang sangat luar biasa, akhirnya menimbulkan hikmah yang luar biasa di dalam hatinya. Kalau itu diisyaratkan dengan hati lama yatafajjaru minhul anhar. Hati yang dapat hidayat itu dan akhirnya sambung terus kepada Allah, bisa saja mereka itu bisa dari dalam hatinya memancarkan ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu dan hikmah yang banyak sekali dari Allah. Jadi menjadi ada hatinya orang itu yang menjadi sungai. Artinya sungai ya berarti ada air yang keluar air yang bisa diambil airnya dengan banyak. Artinya ada hati seseorang itu setelah dapat hidayat dia bisa memberi manfaat ke orang lain. Hatinya penuh kasih seperti itu. Dan ilmu-ilmunya diambil manfaat oleh orang lain. Ada. Ini bisa kiasan untuk seperti itu. Ada hati yang seperti itu. Dan di dalam hatinya itu ada ilmu-ilmu yang langsung diberi oleh Allah. Yang sangat luar biasa banyaknya. Kan banyak kan ya. Ulama-ulama seperti itu. Kalau yang keluar air ini yasyaqqaqu fayajminul minhul ma ya lebih sedikit berarti orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi tetapi tidak seperti yang sebelumnya itu.
Wa inna minha, dan sesungguhnya minha itu dari hijarah, lama adapun batu yahbitu yang jatuh, yanzilu yang jatuh, min uluwin dari tempat yang tinggi, ila asfalah ke tempat yang rendah, min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi ada batu itu yang bisa jatuh. Artinya kalau manusia kan kadang gak jatuh-jatuh, maksudnya egonya gak jatuh-jatuh ya, mau tinggi terus itu kan ya maksudnya. Saking kerasnya hatinya. Oleh para ulama, tanda dari kerasnya hati sudah keras itu biasanya ya tidak merasa sedih kalau berbuat kesalahan. Apalagi sampai bangga baru cerita. Itu hatinya keras seperti. Yang nomor 2, tersinggung kalau dinasehati. Tersinggung. Itu keras itu. Sudah parah itu. Terus ya. Min khasyatillah, ini sama dengan apa itu, walau anzalna hadzal Qur'an ila jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung-gunung saja itu bisa menjadi runtuh ya karena takut kepada Allah, seperti itu. Atau kalau ini kalau bicara tentang kekuasaan Allah ya, mukjizat. Ini kan berarti seakan-akan mukjizat, seakan-akan sesuatu yang luar biasa, yang sampai gunung-gunung pun itu runtuh karena takut kepada Allah. Ya, tapi kalau kita tafsiri secara alami ya, secara hukum rasional ya, atau hukum sunnatullah, kausalitas, maksudnya gunung batu itu mengikuti sunnatullah, mengikuti perintah Allah, mengikuti hukum alam. Dia bisa jatuh kalau sudah memang ada hukum-hukum tertentu jatuh gitu. Apa ya? Kalau keadaannya harus jatuh seperti itu. Itu kan perintah Allah itu. Jadi ada alam amr, bisa dikatakan alam amr ya. Apa itu? Amr itu kuas, tapi bukan alam amr kebalikan alam kholak ya. Ini fi amrillah, istilahnya apa ya? Jadi gini, amr itu seperti jalannya darah di dalam tubuh kita. Kita bisa mengendalikan enggak? Itu kendali Allah. Itu bisa dikatakan alam amr. Yang dikatakan oleh Allah bahwasanya langit dan bumi itu taat kepada amar Allah. Yang dikatakan seperti itu. Yuti'u fi amrillah, itu. Terus ini juga berkedipnya mata. Itu tanpa kita sengaja. Tiap harinya bisa juga kita sengaja ya. Yang terutama detaknya jantung ya. Itu terjadi atas perintah Allah itu. Nah, ini maksudnya batu itu bisa mengikuti perintah Allah. Batu itu seperti itu. Bahkan kalau mukjizat ya, ada batu, ada gunung gitu. Gunung kan batu ya, anggap gunung itu terbuat dari batu kan ya. Ketika Nabi Musa, Rabbi arini, gimana? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali bismillahirrahmanirrahim. Lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Falamma tajalla rabbul jabari ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Nah, itu kan gitu ya. Gimana? Saya agak ingat lupa saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Iya. Fa kharra Musa sa'iqa. Jadi kalau hati manusia memang, kalau yang beriman itu wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Gimana? Wa idza dzikrallahu wa idza Allah astaghfirullahaladzim. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya kan ya. Jadi Allah disebutkan hati mereka tergetar gitu itu. Sama dengan bumi, gunung-gunung itu bergetar atas perintah Allah. Atau
atas kekuasaan. Min khasyatillah, di sini min khasyatillah ya. Takut. Jadi takut kepada Allah itu bisa ditafsirkan seperti tadi itu yang terjadi kepada Nabi Musa ketika mau melihat Allah, oleh Allah tidak mungkin bisa melihat, tetapi lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Walaupun itu bisa kita tafsiri gunung itu adalah ego ya. Faham ya? Ego. Ego itu, ini gunung dan batu ini bisa ego. Bisa ditafsiri ego. Ego seseorang itu kalau melihat kekuasaan Allah bisa runtuh. Seperti itu. Tapi kok ada orang yang sudah berkali-kali melihat kekuasaan Allah kok tidak runtuh egonya. Faham? Jadi ini bisa ego maksudnya. Seperti itu. Wa qulubukum la tata'athar. Sedangkan hati kalian la tata'athar, tidak terpengaruh, wala talinu dan tidak lembut, wala takhsha dan tidak khusyuk dan tidak tawaddu atau merendah seperti itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu dan Allah, tidak ada siapa Allah bighafilin itu yang lupa amma ta'malun terhadap apa ta'malun yang kalian lakukan. Wa innama yuakhirukum. Allah mengetahui semua ya. Sejak awal dari pengkhianatan kalian itu Allah sudah mengetahui. Wa innama yuakhirukum. Allah itu mengakhiri, menangguhkan hukuman kalian liwaktikum, untuk waktu kalian. Wa fi qiraatin bitahtaniyah, dan disebutkan dalam satu qiraah itu bitahtani, maksudnya amma ya'malun. Wa fihi iltifatun, dan di dalam kalau dibaca amma ya'malun ada iltifat ya lah, ada faedah iltifat anil khitab dari mukhatab. Ngerti iltifat ya? Iltifat itu dalam ilmu balaghah awalnya bilang kamu itu kita. Nah, jadi gini, sebenarnya bercerita, kita ini sebagai santri maka harus gini, maka kamu, kan awalnya kita, maka kamu, nah, itu namanya iltifat. Kan awalnya tadi fayakhruju minhul ma, kan gitu ya. Tsumma qasat qulubukum, kum kan ya mukhatabnya. Terus setelah itu wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, ada yang membaca amma ya'malun. Berarti kalau amma ya'malun itu iltifat dari mukhatab ke apa? Ke ghaib. Banyak yang seperti itu ya. Ihdinas sirat, dari awalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari na menjadi him. Banyak yang seperti itu. Wa inna ma yuakhirukum liwaktikum. Ya sudah. Afatat ma'una. Maka kata Allah ya, afatat ma'una, apakah menginginkan atau tamak siapa kalian? Kalau melihat sudah seperti itu, afatat ma'una ayyuhal mu'minun, apakah kamu sangat ingin wahai orang-orang mukmin, ayyuminu, mereka beriman, ayyul Yahudi itu beriman, lakum kepada kalian, waqad kana farikum, dan benar-benar ada farikun, apa segolongan, taifatun segolongan, minhum dari mereka, ahbaruhum, pembesar-pembesar mereka, para rahibnya ya, yasma'una kalam Allah, mereka itu sudah mendengar kalam Allah, firman Allah, fit Taurat, di dalam Taurat. Tsumma yuharrifunahu, lalu mereka membalikkan atau mengubah, yughayyirunahu, mengubah hu pada kalamullah, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka menyadarinya atau memahaminya, ay fahimuhu, fahimah apa fahamah? Fahimah ya, fahimuhu, setelah mereka memahaminya. Jadi bukan hanya mendengar kalam Allah ya, mereka juga paham. Oleh mereka masih diubah, masih diubah-ubah. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahuinya. Annahum muftarun, bahwa sesungguhnya mereka itu berbuat bohong. Wal hamzatu lil ingkar, untuk menyanggah ya, untuk menyangkal. Hamzah yang afatat ma'una itu. Ailatat ma'u, maksudnya ailatat ma'u, kamu jangan terlalu menginginkan. Falahum sabiqatun bil fil kufri, maka mereka sebenarnya sudah sebelumnya sudah kafir. Sabiqatun itu, sabiqatun ini, falahum, maka ada
itu dimiliki mereka sabiqatun, adapun bisa sabiqatun itu kebiasaan ya. Bisa sabiqatun itu catatan sabaqan di hadis itu fasabaqa alaihil kitab, maka telah terlanjur bagi mereka sebuah catatan kan. Fil kufri, di dalam kekafiran. Jadi tapi di sini bukan berarti tidak mengharapkan mereka untuk beriman ya. Faham ya? Maksudnya di sini ada tomak. Beda antara menginginkan yurid apa ya. Jadi di sini tomak. Tomak itu berarti menginginkan dengan sangat gitu. Bisa saja kalau menginginkan dengan sangat itu kita terlalu bermanis-manis muka kan ya kepada mereka supaya mereka beriman. Enggak, jangan terlalu seperti itu. Mereka sudah, jadi fahami saja dan ingat gitu kan ya. Diingat-ingat itu. Mereka sudah seperti itu, sangat parah seperti itu. Tetapi ini bagi hati yang sudah tertutup ya. Yang seperti tadi itu, hati yang sudah menjadi batu istilahnya. Tapi apakah Nabi Muhammad dan para orang mukmin lainnya dan penerus Nabi Muhammad tidak boleh mengharapkan mereka masuk Islam? Ya nggak apa-apa mengharapkan. Tetapi tetap harus hati-hati. Mereka itu licik seperti itu. Paham ya? Nanti walan tardu angkal yahudu walan nasoro, itu kan ada itunya juga nanti. Tetapi amillatahum. Jadi kenapa kok sampai licik mereka? Karena bukan berangkat dari ketidaktahuan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar, tetapi berangkat dari keirian atau kedengkian karena hegemoni mereka itu kalah dengan kaum Arab. Artinya seperti itu. Mereka Bani Yahuda itu yang anaknya Ishak ya bin Yakub. Itu kan sudah seakan-akan menghegemoni kenabian kan ya. Karena nabi-nabi dari mereka sejak dulu. Otomatis kalau kenabian ada di mereka, ekonomi itu maju juga kan ya. Di mana-mana kalau ada wisata religi, paham? Pasti ekonomi maju pasti. Dan mereka terhormat seperti itu. Ini kok padahal nabi oleh mereka, nabi terakhir itu sudah tahu mereka dalam Taurat dan Injil. Kok ternyata bukan dari bani mereka kan gitu. Ya luar biasa. Selain tidak sesuai dengan harapan mereka ya, ternyata ya memang dari orang Arab yang oleh mereka dianggap orang bodoh. Jahiliyah kan gitu. Iya. Ada sebuah momen ya di mana ketika Nabi Muhammad itu malah dilahirkan kan semacam ada tanda-tanda cahaya ya. Dan itu sampai dilihat dari berbagai sudut bumi kan gitu. Akhirnya orang ahlu kitab itu ke Mekah karena kayaknya dari Mekah gitu. Semacam intelnya ke Mekah. Mereka seandainya tidak meremehkan orang Arab Mekah dianggap tidak bodoh akan menemukan, karena ketika itu ada tasakurannya Abdul Muthalib untuk anaknya. Ada tasakuran lah. Banyak yang lahir ketika itu ditasakuri. Dan ada pesta besar, semacam pesta besar itu. Tetapi karena mereka menganggap remeh, jadi lewat sudah mereka di antara orang-orang yang banyak itu, kerumunan itu di dekat Ka'bah itu. Mereka penyembah orang bodoh, penyembah berhala kan gitu. Orang bodoh nggak mungkin, bukan di sini gitu. Akhirnya mereka lewat. Seandainya tidak meremehkan orang Arab ya, orang Arab Mekah ketika itu ya akan menemukan Nabi Muhammad itu. Jadi sebenarnya mereka pintar sekali. Seperti itu. Ya sampai sekarang pun pintar orang Israel itu. Padahal minoritas ya. Tetapi keilmuan, teknologi, bisnis Amerika tak tuh. Inggris tak tuh. Banyak kan dari mereka. Jadi kayaknya memang ya pantas ya. Wong dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kan ya. Ini kan orang-orang Siti Sarah kan dari anggaplah darah juga, nyai juga seandainya ini.
Kalau Siti Hajar kan sejarahnya itu santri kan ya. Siti Hajar kan santri, atau bahkan ada yang mengatakan Buddha kan gitu. Tapi versi tafsir Nusantara sekarang itu berasal dari Sumatera kan. Karena orang Sumatera sejak dulu sudah diantingi itu. Dan itu bukan Buddha, itu pengikut anak perempuannya ketua pemimpin ahli tambang. Yang orang Mesir itu menyewa ahli tambang dari Sumatera. Sumatera sejak dulu sudah terkenal. Sumatera kan itu berarti pulau emas. Kalau Jawa ini pulau padi kan gitu. Seperti itu. Ada yang ini tafsir baru tetapi. Jadi ya pantas. Karena memang saya bukan ngelem Bani Israel, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Dan di Al-Qur'an wa inni faddaltukum alal alamin. Seperti itu. Tetapi masih kayak gini gitu. Tsumma qasat ulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Padahal sudah seakan-akan dimanjakan oleh Allah itu. Ya ini gara-gara sifat iblis yang ana khairum minkum itu yang masuk ke dalam diri mereka. Kan itu karakter iblis kan ya, sakit hati. Bukan, walaupun benar orang yang tinggi itu, karena gini, ilmu atau hidayah itu sulit masuk kepada hati yang tinggi. Karena hidayah itu atau ilmu itu bagaikan air mengalir ke bawah. Paham ya? Istilahnya al ilmu nurun. Kalau bahasa Jawa al ilmu nurun, ya turun. Cahaya bahasa Arab itu sebenarnya ya. Tetapi ya ke Jawa benar. Dari ilmu itu nurun. Kalau kita terus apa kamu? Ya sulit. Kita a priori kepada orang yang oleh kita dianggap apa? Ya tidak akan mendapatkan ilmu dari itu karena terlalu tinggi kita. Dan ilmu itu seperti air mengalir ke bawah. Maka harus merendahkan ego kita. Sama dengan hidayah seperti itu. Jadi yang hati yang seperti itu dikatakan hati membatu. Lebih keras dari batu istilahnya di sini. Faham ya? Sudah di situ. Sampai di sini dulu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Ayo kalau ada yang bertanya monggo. Ada? Enggak ada ya. Sudah kalau enggak ada kita akhiri saja. Asallahu wa yanfa'na ma alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.